Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, di sini untuk pertemuan 7 kali ini kita akan membahas mengenai mini quiz 1. Nah, kemarin banyak sekali yang tanya mengenai soal-soal yang di mini quiz 1. Masih bingung seperti itu. Nah, saya di sini akan menjelaskan per poin atau per nomor. Nah, mohon disimak teman-teman semua, teman-teman mahasiswa. Nah, di sini mini quiz 1 yang pertama adalah untuk mempersingkat waktu. Berikut ini adalah pemakaian laporan yang dihasilkan oleh akuntansi manajemen. Kecuali, nah, pada pertemuan 1 kita telah membahas mengenai perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Di mana akuntansi keuangan adalah untuk hasilnya itu akan di-share kepada pihak eksternal. Pihak eksternal itu siapa saja? Perpajakan, perbankan, investor, dan sebagainya. Sedangkan akuntansi manajemen dia lebih kepada pelaporannya itu cenderung ke internal perusahaan. Ya, di sini dalam hal ini adalah manajer pemasaran, manajer hubungan masyarakat, dan direktur produksi. Jika yang ditanyakan adalah kecuali adalah kantor inspeksi pajak. Jadi nomor 1 adalah jawabannya A, kantor inspeksi pajak untuk pelaporan eksternal untuk akuntansi keuangan. Yang nomor 2, bank yang akan memberikan kredit kepada nasabahnya memerlukan informasi keuangan. Di sini ada akuntansi keuangan, akuntansi biaya, akuntansi manajemen, dan akuntansi pajak. Nah, kalau misalkan UMKM pengen mengajukan pendanaan pinjam dari bank, otomatis yang perlu disiapkan atau persyaratan yang harus dilengkapi oleh UMKM adalah laporan keuangan. Nah, hasil dari output dari laporan keuangan tentunya dihasilkan oleh akuntansi keuangan dong. Berarti jawaban A2 adalah A, akuntansi keuangan. Yang ketiga, manakah di antara definisi biaya berikut ini yang benar? Nah, di sini ada banyak sekali. Dalam arti luas, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang telah terjadi atau yang mungkin akan terjadi untuk tujuan tertentu. Benar, tapi kurang lengkap. Yang B, dalam artian luas, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang nominal. Benar, yang telah terjadi untuk tujuan tertentu. Benar, tapi kurang lengkap. Yang ketiga, dalam artian luas, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang nominal. Benar, yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Oke, kita simpan dulu. Yang D, dalam artian luas, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang atau nominal yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi. Tentunya yang benar di soal nomor 3 adalah C. Dia pengorbanan untuk mendapatkan pengorbanan sumber ekonomi, terus diukur dengan satuan uang nominal yang akan terjadi dan kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Tujuan tertentu di sini adalah kita ada yang namanya, kalau khusus untuk bahan baku ya untuk perolehan bahan baku, biaya tenaga kerja khusus tenaga kerja, dan BOP khusus BOP. Jadi yang jawaban yang paling tepat adalah 3C. Ya. Nomor 4, informasi berikut ini yang tidak terdapat dalam laporan laba rugi perusahaan manufaktur. Nah, dalam perusahaan manufaktur tersebut ada yang namanya kita menghitung pendapatan, terus biaya-biaya yang pada akhirnya dia menghasilkan suatu laba. Nah, di sini tentunya untuk menghasilkan laba tersebut perlu ada perhitungan. Perhitungannya adalah kita menghitung harga pokok penjualan. Yang kedua adalah laba kotor. Laba kotor berarti pendapatan dikurangi biaya, jadi belum dikenai pajak, ya laba kotor. Yang ketiga, harga pokok produksi. Oke. Yang keempat, D, persediaan barang jadi. Nah, yang paling tepat adalah persediaan barang jadi. Kenapa dia tidak masuk dalam laporan laba rugi? Karena dia belum dijual dan belum menghasilkan pendapatan. Nah, berarti yang nomor 4 adalah D. Dia masuknya di laporan posisi keuangan sebagai aset. Oke. Nomor 5, manakah di antara kegiatan berikut ini yang merupakan kegiatan pokok perusahaan manufaktur? Nah, tentunya telah saya jelaskan di setiap pertemuan. Kalau misalkan manufaktur berarti mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Tentunya
Yang jawaban nomor 5 adalah A. Oke. Nomor 6. Konsep biaya adalah berbeda untuk tujuan berbeda, different cost for different purposes. Berikut ini yang bukan merupakan klasifikasi atau penggolongan biaya untuk tujuan manajemen, yaitu perencanaan biaya atau laba. Nah, kita kenal bahwa di sini ada biaya variabel, tetap, dan semi variabel. Tentunya kita bisa membedakan ya. Yang paling membedakan sendiri adalah biaya bernilai tambah karena dia untuk perhitungan efisiensi biaya. Ini pada pertemuan 1 sudah saya jelaskan di PowerPoint. Di situ ada empat penggunaan biaya, ada untuk perhitungan biaya, untuk perhitungan laba dan efisiensi dan sebagainya. Di situ sudah saya jelaskan. Di nomor 6 jawabannya adalah biaya bernilai tambah. Nomor 7, manakah di antara pernyataan berikut ini yang salah? Nah, kita telah mempelajari 3 metode harga pokok. Yang pertama adalah job order costing atau pesanan, yang kedua adalah proses atau proses costing, yang ketiga adalah ABC atau berdasarkan aktivitas. Tentunya kalau misalkan di job order dia mesti kan tentang produknya berarti heterogen, tergantung dengan pesanan dari pelanggan. Terus pembebanannya normal costing berarti dia ada di awal itu ada DP. Biasanya kalau misalkan Anda atau teman-teman mahasiswa melakukan melakukan pembelian makanan di si konsumsi, pasti akan awalnya kita mengeluarkan DP. Nah, di job order berarti dia produknya heterogen sesuai dengan pesanan. Yang kedua pakai normal costing. Yang kedua, metode harga pokok proses, dia itu lebih cenderung homogen, produknya homogen sejenis atau dalam jumlah massal yang diproduksi secara terus-menerus. Contohnya ya seperti spidol, terus semen, terus bentuk-bentuknya yang memang sejenis seperti itu. Nah, dia pakainya actual costing. Nah, terus yang ketiga adalah activity based costing. Dia pembebanannya itu melekat pada produk. Jadi setiap aktivitas itu dia pasti ada cost driver. Cost driver itu apa? Biaya pemicu. Biaya pemicu itu apa? Yaitu faktor yang menentukan setiap aktivitas itu ketika dia melakukan produksi, cost drivernya berarti semakin banyak produksi maka biaya yang dikeluarkan semakin besar. Nah, seperti itu. Jadi yang untuk activity based costing itu lebih cenderung ke produknya itu variasi, banyak sekali variasi, dan produknya itu cenderung rumit atau kompleks. Seperti misalkan perusahaan Astra, dia memproduksi motor, memproduksi mobil, tentunya komponen-komponennya banyak kan yang dihasilkan. Jadi dia cocok lebih menggunakan harga pokok aktivitas atau activity based costing. Nah, jadi yang di sini yang salah adalah yang D, karena di sini metode harga pokok proses menggunakan pembebanan biaya dengan normal costing. Normal costing itu kan punyanya job order dalam menghasilkan produk heterogen. Nah, ini benar. Jadi jadi ini buat pengecoh saja. Nomor 7 yang paling tepat adalah D, itu jawabannya. Yang ke-8, jika perusahaan menggunakan bahan penolong untuk memproduksi pesanan tertentu, rekening yang didebit untuk mencatat transaksi tersebut adalah. Nah, di sini telah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan entah di online dan offline, bahwa kalau menggunakan bahan penolong berarti kan dia di luar bahan utama. Kalau di bahan baku utama adalah biaya langsung. Kalau misalkan di luar bahan utama adalah biaya tidak langsung. Nah, di sini bahan penolong itu diklasifikasikan sebagai biaya overhead, tapi biaya overheadnya apa? Yang sesungguhnya. Nah, di sini apa bedanya biaya overhead sesungguhnya dan dibebankan? Kalau biaya overhead pabrik yang sesungguhnya adalah biaya yang benar-benar terjadi selama periode perusahaan melakukan operasional. Contohnya apa kalau overhead sesungguhnya? Contohnya penyusutan gedung. Di materi topik PPT yang membahas tentang biaya overhead sudah saya jelaskan bahwa di awal itu ada gedung, ada mesin, ada listrik, terus ada bahan baku yang tidak langsung. Coba dilihat di PowerPoint, topiknya itu biaya overhead pabrik di slide ketiga. Dia itu sudah dijelaskan. Nah, kalau yang biaya overhead pabrik yang dibebankan itu apa? Contohnya. Nah, berarti dia dasar pembebanannya itu nanti kita pakai satuan produk, terus jam mesin, terus tenaga kerja,
tenaga kerja. Nah, ini sudah saya contohkan di soal dan jawaban yang sudah saya upload di GCR. Itu sudah saya upload, yang kalau yang di GCR itu saya mencontohkan metode harga pokok pesanan. Dia membebankan biaya tenaga kerja itu 150%. Nah, itu yang contoh dari biaya overhead yang dibebankan. Berarti yang di sini yang benar adalah C, biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Tuh. Barang dalam proses itu apa? Berarti barang dalam proses berarti ketika kita melakukan produksi, kita sudah menghitung bahan baku, berarti otomatis kita akan tahap selanjutnya adalah melakukan produksi. Berarti kalau misalkan tersebut jurnalnya adalah barang dalam proses pada bahan baku, seperti itu. Nah, nomor 9. Perusahaan percetakan yang berproduksi menurut pesanan membeli bahan baku kertas seharga 750.000 secara tunai. Oke, maka jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah, nah, kalau di percetakan maka yang dibeli bahan baku kertas adalah bahan baku utama. Berarti di sini adalah persediaan bahan baku. Tentunya kalau misalkan kita membeli secara tunai, berarti kita mengeluarkan kas. Berarti kita ini jelas ya. Di sini nomor 9 adalah persediaan bahan baku yang kita bertambah di sisi debit, dan kas kita mengeluarkan uang tunai sejumlah kas yaitu 750.000. Nah, berarti yang benar adalah nomor 9 yang A, itu. Nomor 10. Ketika perusahaan menghitung daftar gaji dan upah yang dibuat oleh bagian personalia, biaya tenaga kerja yang mesti dibayar oleh perusahaan diantaranya. Nah, ini ada berbagai upah dan gaji. Baik itu yang upah langsung, berarti dia yang memproduksi barang menjadi produk jadi. Upah tidak langsung berarti dia tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Dan gaji karyawan administrasi dan umum, dia di luar produksi, dan gaji karyawan pemasaran. Atas dasar tersebut, penjurnalan untuk mencatat utang gaji. Nah, di sini kita kemarin untuk tenaga kerja ada 4. Kalau ditambah dengan untuk pembahasan biaya tenaga kerja ada 4. Yang pertama dia mencatat pencatatan terutang gaji dan upah, yang kedua distribusi atau pembebanan gaji dan upah, yang ketiga adalah pembayaran gaji dan upah, yang keempat adalah pembayaran pajak. Nah, di sini yang ditanyakan adalah mencatat utang dan upah. Berarti total yang kita gunakan berarti 8.700.000. Berarti 8.700.000. Terus yang benar yang mana? Berarti yang A, gaji dan upah di debit dan utang karena belum dibayarkan di sisi kredit. Berarti jawabannya A. Oke. Lanjutnya, nah di sini saya akan memberikan kisi-kisi untuk UTS, untuk ETS. Nah, saya menggunakan untuk soalnya nanti soal esai. Nah, apa saja yang untuk kisi-kisinya? Nah, Anda perlu belajar mengenai yang pernah saya upload di Google Classroom. Di situ ada soal dan jawaban. Nah, kini kan kalau kalian ingin melakukan melakukan penjualan, maksudnya kalian memiliki bisnis tersebut berdasarkan pesanan. Kalau harga pokok proses, kenapa saya tidak berikan? Karena kemungkinan yang untuk lebih sering digunakan adalah metode pesanan. Nah, di sini ada PT Mekar Mulia adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang percetakan dengan menggunakan metode harga pokok pesanan. Pada bulan November 2019, perusahaan mendapat pesanan untuk mencetak brosur sebanyak 5.000 lembar dari CV Kinanti, dan harga yang dibebankan adalah 2.500 per lembar. Pada bulan yang sama, perusahaan juga menerima pesanan sebanyak 50 spanduk dari CV Lancar dan harga 425 per buah. Pesanan dari CV Kinanti diberi kode pesanan PS01 dan pesanan untuk CV Lancar diberi nomor PS2. Di sini ada data-datanya. Data kegiatan dan produksi bisa kalian lihat sendiri di Google Classroom, sudah saya upload sebenarnya, tapi saya jelaskan karena memang yang di kelas offline itu ada beberapa yang tidak masuk kelas. Jadi kemungkinan ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa diajukan tapi belum diajukan. Nah, sini saya jelaskan di podcast seperti itu. Nah, di sini ada bahan baku, kita ada bahan baku brosur, kain putih, dan total ada bahan penolong. Nah, seperti itu. Nah, di soal nanti UTS itu mungkin kasusnya berbeda, dia tetap memakai pesanan, tapi dimohon untuk setiap mahasiswa memperhatikan. Nah, bahan baku adalah bahan baku utama. Bahan penolong berarti dia biaya overhead pabrik, kan?
Nah, di sini total untuk biaya bahan baku yang digunakan 5.900.000 dan bahan penolong adalah 1 juta. Nah, jumlah bahan baku yang dipakai untuk pesanan PS1 ditaksir 2.600.000 dan untuk menyelesaikan pesanan PS2 sebesar 3.300.000. Ini taksiran. Oke, yang C, dalam pemakaian bahan baku dan penolong untuk memproses PS1 dan PS2 diperoleh informasi sebagai berikut. Bahan kertas dan bahan penolong B1 digunakan untuk memproses pesanan PS1, sedangkan bahan baku kain dan bahan penolong dipakai untuk PS2. Ini ada informasi, jadi perlu diperhatikan. D, untuk penentuan biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi dengan menggunakan jam tenaga kerja langsung dengan perhitungan sebagai berikut. Ada upah langsung untuk PS1 bahwa di sini per jamnya berarti 9.000 ya untuk menyelesaikan PS1, tapi untuk menyelesaikan produk pesanan dari PS1 ini diperlukan jumlah jam 240 untuk menyelesaikan. Berarti kalau untuk itu biaya yang dikeluarkan berapa? Berarti 240 jam dikali per jamnya berapa? 9.000, berarti menghasilkan 2.160.000. Terus upah langsung untuk pesanan 2, dia perlu menyelesaikan selama 360 jam dengan per jamnya sama 9.000, sehingga diperoleh 360 dikali dengan 9.000 hasilnya 2.500.000. Nah, ada upah tidak langsung berarti 2.500.000. Ada gaji karyawan pemasaran 4 juta dan gaji karyawan administrasi dan umum 2.250.000. Total yang biaya dikeluarkan adalah 14.150.000. Nah, di sini ada pencatatan biaya overhead. Perusahaan dalam hal ini menggunakan tarif BOP. Nah, ini yang namanya pembebanan ini. BOP yang dibebankan ke apa? Salah satunya adalah biaya tenaga kerja langsung, baik pesanan 1 dan biaya 2. Tapi ada juga biaya overhead pabrik. Nah, ini contoh biaya overhead pabrik adalah biaya pemeliharaan gedung, depresiasi gedung, mesin, pemeliharaan mesin dan asuransi. Nah, totalnya adalah 4 juta yang dikeluarkan selama untuk memproduksi. Pencatatan harga pokok produk jadi berdasarkan informasi untuk pesanan 1 telah selesai dikerjakan. Namun untuk PS2 untuk pesanan 2 dia belum selesai, dia masih dalam proses. Makanya dia pencatatannya harga pokok produk dalam proses. Nah, setelah selesai produk yang telah selesai diproduksi berarti PS1 akan diserahkan pada pesanan berarti CV Kinanti. Sehingga dari penyerahan tersebut pemesan akan membayar dengan cara kredit. Diminta berdasarkan informasi di atas dibuatlah jurnal untuk metode harga pokok pesanan. Pertama, yang perlu kita ingat, kalau kita membeli bahan berarti pencatatan pembelian bahan. Berarti pembelian bahan baku dan utang, karena dia apa? Kita di sini adalah pembelian secara kredit nih loh, kredit. Berarti yang dicatat adalah yang pertama adalah persediaan bahan baku dan utang. Ini nominalnya sesuai yang di informasi yang di atas 5.900.000 dan ada dibedakan persediaan bahan penolong karena ini termasuk biaya overhead pabrik. Persediaan bahan penolong sebesar 1 juta dan sama dia belinya kredit berarti 1 juta. Utang dagang, pengkreditan utang dagang. Terus kedua, pencatatan pemakaian bahan baku dan bahan penolong. Nah, karena di sini kita memproses barang bahan baku menjadi produk jadi, berarti jurnalnya berarti barang dalam proses, mendebit barang dalam proses. Apa yang didebit berarti biaya bahan baku yang dilakukan proses produksi. Nah, ini kreditnya apa? Karena kita menggunakan bahan baku berarti otomatis mengkreditkan persediaan bahan baku karena persediaan akan berkurang. Keempat, nah bahan penolong kan termasuk biaya overhead sesungguhnya. Ya, berarti pencatatan pemakaiannya berarti barang dalam proses, biaya overhead pabrik yang sesungguhnya dan mengkreditkan persediaan bahan penolong. Nah, ini sudah berarti pembelian pemakaian. Yang ketiga adalah pencatatan biaya tenaga kerja. Nah, di sini ada 3 pencatatan biaya tenaga kerja yang terutang. Terus kedua adalah distribusinya, yang ketiga adalah pembayarannya. Kalau kita mencatat terutangnya berarti gaji dan upah berapa, totalnya yang di atas adalah 14 juta. Di sini gajinya adalah 14.150.000. Berarti yang kita catat adalah sebesar itu 14.150.000 karena kita belum membayarkan, berarti kreditnya adalah utang.
Terus pencatatan distribusi. Nah, dari 14.150.000 tersebut distribusinya kemana saja? Berarti ada biaya tenaga kerja langsung, karena menurut di sini ada upah langsung, ada upah tidak langsung, ada gaji karyawan, ada bagian pemasaran yang disoal. Berarti yang catat di distribusi, biaya tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya pemasaran untuk pemasaran, dan biaya administrasi dan umum untuk bagian administrasi dan umum. Nah, distribusinya ini dan mengkreditkan gaji dan upah. Dan selanjutnya setelah kita mendistribusikan, kita harus membayar. Berarti membayarnya kita, nah dari sini dibalik, utangnya berkurang dan yang membayar berarti kita mengkreditkan sebesar 14.150.000. Oke, untuk yang 4, pencatatan biaya overhead pabrik. Catatan terdapat BOP sebesar 150% dari biaya tenaga kerja langsung, baik pesanan PS1 dan PS2. BOP 150% dari tenaga kerja langsung ini artinya perusahaan mentargetkan produk yang dipesan segera dikirim ke konsumen tepat waktu, karena ada tenggat waktu deadline ketika kita membeli catering harus selesai, Mbak, ini saya pengen catering selesai acara pada hari Minggu, berarti harus mempercepat proses produksi. Dia membebankan, mungkin ada proses lemburnya, berarti ada menambahkan untuk tenaga kerjanya, berarti sebesar 150% agar pesanan tersebut selesai gitu. Nah, ini BOP secara umum didefinisikan sebagai biaya tambahan tak terduga yang dialami perusahaan dalam memenuhi volume produksi yang dihasilkan. Dalam ini ada pengeluaran biaya lebih yang dikeluarkan oleh perusahaan yang diberikan kepada tenaga kerja langsung untuk segera menyelesaikan pesanan. Nah, PS1 karena kita tadi 2.160.000 berarti diperoleh dari ini. Nah, pesanan yang telah kita hitung berarti kan untuk upah langsung PS1 2.160.000, untuk PS2 adalah 3.240.000. Jadi kita kalikan pembebanannya 150%, untuk PS1 berarti 2.160.000, untuk PS2 150% dikali dengan 3.240.000, maka hasilnya segini. Ini dikalikan ini hasilnya ini, dan yang PS2 hasilnya 4.860.000, sehingga total yang biaya yang dibebankan, BOP yang dibebankan untuk tenaga kerja adalah totalnya 8.100.000. Nah, di sini ada barang dalam proses, berarti kan kita memproseskan, berarti kita memproses untuk tenaga kerjanya. Berarti barang dalam proses ada biaya overhead pabrik yang dibebankan berapa? 8.100.000 yang telah kita hitung. Terus kita mengkreditkan biaya overhead pabrik yang dibebankan. Tuh, yang selanjutnya untuk jurnal 9, biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Kita telah mencatat sebelumnya ada pemeliharaan gedung, depresiasi mesin di soal, pemeliharaan mesin, dan asuransi gedung pabrik. Berarti kita catat, berarti apa? BOP sesungguhnya. Oke, bagaimana mencatatnya? Biaya overhead sesungguhnya berarti total yang kita keluarkan di sini ada 4 juta. 4 juta kita catat, 4 juta. Apa saja? Persediaan bahan bangunan, akumulasi depresiasi gedung, akumulasi depresiasi mesin, dan seterusnya. Nah, ini distribusinya untuk yang pabrik BOP sesungguhnya. Nah, selanjutnya kita menghitung BOP pabrik yang dibebankan dan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Kita hitung selisihnya itu selisih lebih atau selisih kurang. Nah, itu kita lihat. Nah, di sini jurnalnya sama, BOP yang dibebankan dan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya sebesar berarti 8.100.000. kita nanti akan bandingkan. Nah, selisih BOP ini menentukan selisih dicari dengan cara membandingkan antara jumlah BOP yang dibebankan dengan jumlah seluruh BOP yang sesungguhnya terjadi. Berdasarkan soal di atas, selisih BOP dapat ditentukan dengan cara. Nah, di sini makanya saya jurnal #2. Berarti kita cari jurnal #2 apa? Penggunaan bahan penolong adalah BOP yang sesungguhnya, berarti sebesar 1 juta. Oke, di sini berarti kita catat 1 juta untuk jurnal 2. Bahan penolong merupakan pengeluaran perusahaan yang terduga. Jurnal 6, berarti apa? Tenaga kerja tidak langsung merupakan pengeluaran tambahan. Jadi kita lihat jurnal 6. Nah, di sini ada biaya tenaga kerja tidak langsung sebesar 2.500.000. Hal tersebut termasuk dalam BOP yang sesungguhnya. Ini ada 2.500.000. Dan ketiga ada BOP yang sesungguhnya, jurnal 9. Kita lihat. Nah, ini ada pembebanannya untuk persediaan, depresiasi, dan sebagainya. Itu totalnya berapa? 4 juta. Kita lihat bahwa di sini ada 4 juta. Jadi jumlah BOP yang sesungguhnya adalah
7.500.000. Nah, kita bandingkan yang dibebankan berapa? 8 juta. Berarti ada selisih lebih apa? Selisih kurang. Ada selisih lebih. Berarti apa? Kalian bisa melihat kalau untuk selisih lebih dan selisih kurang bisa kalian lihat di topik PowerPoint yang membahas tentang BOP. Di situ ada selisih lebih dan selisih kurang. Nah, di sini kalau terjadi selisih lebih, maka yang di jurnal adalah biaya overhead sesungguhnya itu di DBS. Yang kita fokusnya adalah selisih ini. Berarti selisih biayanya adalah ketika lebih dia mengkreditkan selisih lebih. Bagaimana dengan selisih kurang? Berarti dia selisih kurangnya adalah di debit. Jadi dibalik saja. Nanti artinya itu lihat bahwa selisih bisa favorable dan bisa unfavorable, yang menguntungkan atau tidak menguntungkan, atau efisien atau tidak efisien. Bisa kalian lihat sendiri di topik yang membahas tentang BOP seperti itu. Selanjutnya ada pencatatan harga pokok produk. Nah, di sini ada produk jadi. Di sini ada produk jadi, berarti persediaan produk jadi yang sudah jadi di PS1 telah tadi dijelaskan di soal. Berarti sejumlah 8 juta. 8 juta ini diperoleh dari barang dalam proses bahan baku. Kita lihat bahan bakunya 2.600.000. Oke, 2.600.000. Bentar, saya cari dulu. 2.600.000 itu dari, nah ini taksiran untuk menyelesaikan pesanan satu ditaksir 2.600.000. Berarti yang dicatat itu adalah 2.600.000 nih. Nah, ini masuk ke sini produk jadi. Nah, terus barang dalam proses tenaga kerja langsung. Nah, kita karena dibedakan, berarti ini 2.160.000 itu dari BTKL PS1 sejumlah 2.160.000, dan barang dalam proses kita catat yang dibebankan, berarti BOP kan yang dibebankan. Berarti yang kita catat berarti 2.100.000 ini dikali dengan pembebanannya 150%, jadi 3.240.000. Berarti persediaan produk jadinya itu sejumlah 8 juta. Yang selanjutnya, nah PS2 kan di keterangan soal kan belum jadi. Berarti yang dicatat adalah persediaan produk dalam proses. Ini diperoleh dari taksiran. 3 jutanya ini diperoleh dari taksiran yang ada di soal. 3 juta diperoleh dari taksiran, berarti yang kita catat di sini ini 3 juta. Terus selanjutnya adalah tenaga kerja langsung. Nah, untuk PS2 3.240.000. Nah, BOP ini yang dicatat, yang dibebankan untuk menyelesaikan PS2. Berarti totalnya tadi yang telah kita hitung 4.860.000. Nah, untuk totalnya segini 11.400.000. Selanjutnya kita telah menghitung proses, berarti nah PS1 kan sudah jadi, sudah bentuk produk jadi, berarti tinggal mengirimkan pada pemesan CV1, berarti CV Kinanti gitu. Berarti PS1 berarti kita mengkreditkan harga pokok produksinya adalah 8 juta. Berarti 8 juta kita nih, 8 juta harga pokok produk jadi. Berarti kita mengkreditkan karena kita memberikan atau mengalihkan produk tersebut kepada pemesan. Berarti kita mengkreditkan produk jadi sebesar 8 juta harga pokok. Nah, ini sudah jadi, berarti kita harga pokok produksi yang kita catat. Kemudian pesanan produk 2. Nah, ini kan belum jadi, berarti kita masih piutang dagang pada CV yang kedua. Memiliki piutang karena belum dibayar sebesar, nah barang dalam proses 11.400.000. Di sini berarti piutangnya 11.400.000, harga pokok produksinya yang dikredit. Nah, ketika telah dibayarkan berarti jurnalnya gimana? Kalau di sini kan belum dibayar, kalau sudah dibayar berarti harga pokok produksi ke debit. Nah, di sini apa? Piutang yang berkurang. Yang selanjutnya pencatatan pendapatan penjualan produk. Nah, di sini kita sudah catat. Dalam kasus ini PT Mekar Mulia telah menyelesaikan pesanan kode 1 dari konsumen CV Kinanti. Pembelian CV Kinanti dilakukan secara kredit. Oleh karena itu PT Mekar Mulia mencatat pendapatannya dengan mendebit piutang usaha dan mengkreditkan hasil penjualan pendapatan. Pada awal contoh ini telah disebutkan bahwa PS1 berupa 5.000 lembar brosur dengan harga jual 250 per lembar, 2.500 per lembar, atau harga totalnya adalah 12. Nah, kita sudah kalikan bahwa 5.000 dikali 2.500 hasilnya 12 juta. Berarti kita menerima piutang sebesar 12.500.000 dan hasil penjualan pendapatan
12.500.000. Nah, kita setelah kita hitung hasil pendapatannya, kita hitung apa? Keuntungan. Keuntungan caranya gimana? Berapa keuntungannya? Oke. Berapa keuntungannya? Berapa keuntungan yang diperoleh? Yang diperoleh dari CVK nanti produk pesanan CVK nanti. Berarti kita bandingkan antara pendapatan dengan harga pokok produksi. Berarti pendapatan dikurangi dengan harga pokok produksi. Nah, ini nanti mungkin ada nanti ketika barang yang dipesan itu sudah diantar kan pasti ada tambahan. Tambahannya adalah ongkir berarti ada tambahnya. Nanti ada sebenarnya ini harga pokok penjualan, tapi saya catat adalah harga pokok produksi. Itu karena di sini di soal tersebut belum diterangkan adanya ongkir dari kita kepada pemesan. Itu berarti sama dengan, nah ini kita bandingkan sama dengan untung. Nah, untung sama dengan di pendapatannya berapa? 12.500.000 dikurangi dengan 8 juta. Karena untuk menyelesaikan ini adalah 8 juta, PS1 adalah 8 juta. Berarti dia keuntungan meraup keuntungan 4.500.000. Oke. Nah, seperti ini untuk mencari keuntungan nanti bisa dipelajari. Oke. Lanjutnya. Nah, di sini ada kita untuk selanjutnya, untuk kisi-kisi yang selanjutnya adalah biaya bahan baku. Nah, kita telah belajar tadi sudah belajar untuk biaya pesanan, harga pokok. Nah, di sini kita akan membahas kisi-kisinya per komponen. Untuk menghitung harga pokok produksi ada 3, biaya bahan baku langsung, ada biaya tenaga kerja, dan yang ketiga adalah biaya overhead pabrik. Nah, sini ada pembebanan, kita dilihat nih. Ada slide tentang contoh pembebanan. Nah, nanti yang keluar adalah salah satunya contohnya seperti ini. Ada perhitungan seperti ini. Kita akan menghitung apa? Biaya per unitnya. Biaya per unitnya berapa? Nah, di sini contohnya kita sudah belajar mengenai untuk pembebanan biaya. Perhitungan biaya itu ada menggunakan 2. Yang pertama adalah direct cost atau biaya langsung dan indirect cost. Nah, untuk mengingat bahwa direct cost adalah biaya langsung adalah biaya yang dapat ditelusuri secara langsung dan akurat ke objek biaya. Berarti bisa diukur berarti ya kan. Nah, kebalikannya indirect cost adalah yang tidak bisa diukur. Nah, kalau direct cost kan bisa diukur. Berarti di sini adalah kalau kita memproduksi roti 4.000 roti dan per kilonya adalah 4.000 kg kita beli tepung dan per kilonya adalah 4.000, tentunya kita bisa hitung bahwa biaya langsungnya adalah 16 juta 4.000 dikali 4.000. Nah, berarti dan seterusnya. Nanti bisa ditelusuri secara langsung atau bisa dihitung secara langsung. Beda lagi kan dengan indirect cost. Berarti dia perlu perhitungan. Perhitungannya gimana? Kita membandingkan. Nah, di sini kemarin saya menjelaskan bahwa ada yang selanjutnya ada perbandingan kuantitas dan harga faktor. Nah, di sini kan kalau di sini, nah itu kasusnya kan belum saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini yang itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya. Kalau kita beli bahan yang berbeda jenis. Karena itu kan ada ukurannya yang kilogram, ada yang ons, ada bungkus. Itu kan beratnya berbeda. Nah, berarti untuk perhitungannya pembebanannya berarti kan dia tidak bisa menggunakan kuantitas. Dia bisa menggunakannya adalah harga faktor. Misalkan saja kalau misalkan saya beli tepung, misalkan di sini adalah bungkus, ini adalah kilo dan ini berarti pembebanannya adalah menggunakan harga faktor. Tapi kalau misalkan dia satuannya sama, kilogram semua, dia menggunakan perbandingan kuantitas. Nah, di sini kan saya contohkan adalah karena beratnya ini sama, berarti dia menggunakan perbandingan kuantitas. Nah, di sini berarti perbandingannya untuk tepung sendiri dalam satu truk. Karena dia menggunakan satu truk mengangkut 3 bahan, dia perlu perhitungan berapa bagian yang mengangkut tepung, telur, dan gula. Nah, hitungannya 4.000 ini dari yang kita beli dibagi dengan 5.500, berarti total dalam satu truk bahan itu totalnya 4.000 ditambah 500 tambah 1.000, dia mengangkut sejumlah 5.500. Nah, biaya ongkir yang kita keluarkan untuk sekali angkut adalah 1.100.000 di soal ini.
Berarti untuk mengangkut tepung, angkut tepung dia mengeluarkan biaya 800, untuk telur adalah 100, dan untuk gula adalah 200. Alokasinya dari 1.100.000 berarti 800, 100, dan 200. Selanjutnya sama, cost drivernya ini kan berarti apa? Cost drivernya adalah biaya pemicu. Biaya pemicunya adalah semakin berat kalau kalian menimbang untuk mengirimkan barang di JNE kan semakin berat barang yang kita kirimkan, berarti semakin banyak biaya yang dikeluarkan. Nah, itu cost driver seperti itu prinsipnya. Di sini yang kedua adalah asuransi. Ada asuransi yang dikeluarkan apabila produk tersebut rusak atau setelah kita terima produk tersebut kurang sesuai, kita bisa melakukan klaim asuransi, kita bisa ganti. Nah, klaimnya adalah sama, kita berarti cost drivernya adalah di sini ada nilai bahan baku. Nilai bahan baku adalah di sini, nanti ada nilai bahan baku di belakang ini. Nah, nilai bahan baku adalah 16 juta ini. 16 juta, 11.500.000, dan 6 juta, dan totalnya 33.500. Berarti perbandingannya untuk tepung 16 juta dibagi dengan total yang kita keluarkan dikali dengan asuransinya, berarti untuk asuransi 160. Oke. Dan selanjutnya, nah di sini telah kita hitung bahwa untuk ini per komponennya total yang kita beli adalah 16.160.960.000, dan untuk telur kita total ini ada warnanya beda-beda, makanya di sini kita jumlahkan ke bawah. Nah, di sini kita keluarkan 16 juta, telur 11 juta ini, gula ini. Nah, kita menghitung apa selanjutnya? HP per kilogram. Berarti yang HP berarti harga pokok tepung yang kita beli di supplier kan pasti berbeda dengan tepung yang sudah sampai pada gudang kita. Nah, ada pertambahan. Dari kita belinya adalah 4.000, berarti ada pertambahan nominalnya, harganya. Nah, kita hitung bahwa di sini kita beli tepung 4.000, berarti HP per kilogram adalah 16.960 dibagi dengan 4.000 ini. Hasilnya berarti untuk tepung di gudang itu harganya itu 4.240. Nah, ini seterusnya, ini dibagi 11 juta dibagi 500, 6 juta dibagi 1.000, diperoleh dari yang kita beli berapa. Selanjutnya kita proses produksi. Nah, untuk menghasilkan produksi kan pasti ada sisanya, ada pemakaian, ada sisa. Nah, di sini kita untuk produksi 1.000 kita pakai, ternyata ada sisa, kita tepungnya yang kita pakai kok ternyata 3.000, berarti sisanya itu 1.000 kg. Nah, itu yang masuk pada persediaan barang jadi di laporan posisi keuangannya tadi setelah saya jelaskan di mini quiz tadi. Terus kita telur ada sisa. Nah, ini gula juga ada sisa. Oke. Yang kita 600 tapi sisanya yang kita beli 1.000 kita pakai ini 600, berarti sisa 400. Nah, pemakaiannya ini adalah 3.000 jumlah yang kita gunakan dikali dengan HP per kilogram yang sudah dihitung di gudang harganya, berarti 3.000 dikali dengan 4.240, berarti 12 juta. Ini sama dengan total yang untuk memproduksi 1.000 roti dia mengeluarkan 27.019.000. Bagaimana untuk menghitung per rotinya? Berarti tinggal berapa yang dihasilkan? 1.000, berarti tinggal total dibagi 1.000 yang dihasilkan, berarti 27.019. Oke. Jurnalnya bisa kalian belajar sendiri saat pembelian, retur pembelian, pemakaian, dan pengembalian persediaan. Oke, lanjut ke untuk tenaga kerja. Nah, tenaga kerja di sini, oke, kita hitung HP per rotinya untuk biaya tenaga kerja. Nah, ini ada soal, perusahaan memiliki usaha pembuatan produk sari roti berbagai rasa, strawberry, coklat, dan keju. Dari 1.000 tadi ada varian rasanya, strawberry, coklat, dan keju. Nah, kita punya tenaga, berarti kita harus membayar upah per jamnya. Tenaga kerja langsung adalah JKL, dan uang makan mengeluarkan 30.000 per hari, per jamnya 5.000 kita bayar ke tenaga kerja. Nah, di sini Saudara Bayu bekerja selama 20 hari pada bulan September 2019. Dalam satu bulan itu tidak bekerja penuh, tapi hitungannya bekerjanya 20 hari. 20 hari, dan menghasilkan sari roti sebanyak 300 strawberry selama. Nah, ini berarti untuk memproduksi roti tersebut ternyata jam kerja langsungnya itu berbeda-beda. Untuk memproduksi strawberry dia jam kerja langsungnya 80. Untuk menghasilkan 400 coklat dia perlu 100 jam kerja langsung, dan untuk menghasilkan 300 keju dia perlu selama 70
JKL. Nah, di sini ada iuran BPJS tenaga kerjaan 3%, pajak, terus ada pajak penghasilan orang pribadi pasal PPh pasal 21. Nah, di sini diasumsikan 5% dari nanti akan dikalikan dengan penghasilan brutonya. Terus ada yang ditanyakan, berapa upah yang diterima oleh Saudara Bayu, berapa BTKL dan BTKTL per unit untuk sari roti, dan buat ayat penjurnalan. Nah, di sini kita total yang kita produksi adalah 250 diperoleh dari 80 untuk strawberry, coklat adalah 100 JKL, dan untuk yang keju 70. Jadi kita total kita memproduksi roti tersebut, 3 jenis roti tersebut adalah 250 JKL. Nah, di sini untuk perhitungannya upah berarti dia termasuk pada biaya tenaga kerja langsung karena dia berhubungan dengan proses produksi. Berarti sejumlah 250 JKL dikali dengan berapa per jamnya yang pembayarannya, berarti 5.000, berarti 250 JKL dikali 5.000 berarti upah tenaga berarti BTKL adalah 1.250.000. Terus ada tunjangan makan selama 20 hari, per harinya adalah 30, berarti totalnya 600.000 per bulan. Terus ada ketemu penghasilan bruto 1.850. Terus ada potongannya adalah BPJS ada, terus ada PPh pasal 21. Nah, di sini BPJS tenaga kerjaan. Di sisi soal adalah 3% dari dikalikan dengan penghasilan brutonya. Berarti ketemu 55.500, dan PPh pasal 21 sebesar 5% yang di soal ini dikalikan penghasilan bruto ternyata ketemu 92.500. Total potongannya adalah 148, sehingga penghasilan bersih yang diterima oleh Saudara Bayu selama 1 bulan adalah 1.702.000. Jadi ada potongan, dikenai potongan BPJS dan PPh pasal 21. Nah, yang kedua, tadi upah yang satu sudah, berapa upah, berarti 1.702.000. Terus yang ditanya kedua, berapa BTKL, berarti BTKL dia berhubungan dengan proses produksi. Berarti yang dicatat adalah upahnya ini sejumlah 1.250.000. Nah, BTKTL berarti yang di luar, biaya tenaga kerja, berarti di sini dalam hal ini tunjangan uang makan, dia termasuk BTKTL, berarti sebesar 600.000. Nah, ketiga adalah berapa untuk per unit sari roti. Nah, kita per unitnya berapa? Di sini kita hitung, berarti 250 JKL per jamnya ini berapa dibagi dengan total yang kita hasilkan. Berarti dalam hal ini untuk biaya tenaga kerja langsung untuk satu sari roti adalah 1.250. Nanti akan ditambahkan di biaya yang sudah kita hitung di biaya bahan baku tersebut. Nah, ini jurnalnya ada biaya, ini bisa dipelajari sendiri, ada biaya gaji dan upah. Ini besarannya dari sini di jurnal. Oke. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, di yang ketiga adalah BOP. Oke, yang terakhir adalah BOP. Nah, jurnalnya bisa Anda baca sendiri atau bisa nanti ditanyakan untuk via WA, nggak apa-apa. Untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini yang ketiga adalah BOP. Nah, di sini ada berbagai macam biaya overhead sesungguhnya sebenarnya. Ini ada BOP sesungguhnya. Nah, ada gedung, BOP yang dikeluarkan untuk gedung, mesin, terus listrik dan bahan baku. Nah, ini ada banyak banget. Nah, kita anggarkan, jadi anggarannya yang ditaksirkan di awal, berarti dia nanti predetermined rate. Nah, ini oke. Nah, dianggarkan di tahun 2019 untuk BOP-nya yang kita keluarkan, sesungguhnya yang dikeluarkan adalah 10 juta. Nah, pembebanannya untuk 10 juta itu bagaimana? Nah, pool biaya itu tempat pengumpulan biaya, karena di sini banyak banget biaya, penyusutan gedung dan sampai pada biaya bahan baku tidak langsung. Nah, kan di sini pool biaya. Nah, di sini kita contohkan adalah pabrik dan atau plants dengan kapasitas normal jam mesin. Nah, ada BOP yang dibebankan, kan dasar pembebanannya ada berbagai macam, kan ada satuan produk. Sudah saya share materi untuk BOP di GCR, bisa kalian lihat sendiri. Jadi dasar pembebanan BOP itu ada berbagai macam. Nah, sini saya menggunakan mesin, salah satunya jam mesin. Nah, itu kapasitas dalam satu produk, dalam satu pabrik itu memiliki kapasitas mesin selama 10.000 jam mesin.
Nah, untuk menghasilkan produk sari tadi di biaya tenaga kerja langsung, nah itu beda-beda. Di 300 untuk strawberry, roti coklat adalah 400 unit, roti keju 300 unit. Nah, jam kerja mesinnya juga beda karena tadi untuk jam kerja tenaga langsungnya juga berbeda untuk menghasilkan roti tersebut. Nah, kita hitung tarif. Nah, tarif ini berdasarkan sudah saya nanti untuk tarif BOP-nya itu perhitungannya berbeda-beda, bisa kalian pelajari sendiri di materi BOP yang sudah saya share dalam bentuk Word. Nah, di sini kita hitung tarif BOP bahwa anggaran yang kita telah tetapkan di awal tahun 2019 adalah 10 juta dibagi dengan kapasitas normalnya berapa? 10.000 jam mesin. Jadi tarif BOP per jam mesinnya adalah 1.000 gitu. Nah, dia ditentukan di awal. Dia contohnya adalah produk pesanan. Dia menggunakan predetermined rate. Nah, BOP yang dibebankan dengan kapasitas sesungguhnya dikali dengan kapasitas sesungguhnya berapa? Gini berarti untuk roti strawberry dia kapasitas sesungguhnya 3.000 jam mesin. Rotinya untuk coklat 5.000, kalau untuk keju 2.000. Berarti tinggal kalikan saja 3.000 dikali dengan tarif BOP per jamnya, berarti dikali 3 juta. Untuk coklat 5 juta, untuk keju 2 juta, sehingga totalnya adalah sama 10 juta. Nah, bagaimana kita menghitung per unitnya, BOP per unit roti? Berarti tinggal dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan. Jadi untuk roti strawberry ternyata BOP-nya 10.000, untuk yang keju 12.500 dan seterusnya. Nah, oke. Lanjutnya, nah ada tarif. Nah, kita asumsikan, nah gini, jelaskan lagi. Nah, oke, nah ini kemarin masih banyak yang bingung di sini. Nah, operasi selama, nah ini kita bagi, ternyata dalam tarif 1.000 tersebut dibagi pecah menjadi ada BOP ada 3 sebenarnya, tapi yang saya gunakan adalah biaya tetap dan biaya variabel. Ternyata beda besarannya. Untuk 600 untuk biaya tetapnya, untuk BOP yang tetapnya, variabelnya 400. Nah, selama 1 tahun ini kita memproduksi 9.000 jam mesin dengan BOP sesungguhnya 9.500 9.500 dan memiliki kapasitas normal ini. Jadi BOP yang sesungguhnya berarti kita catat 9.500, BOP yang dibebankan berapa? Nanti 9.000 yang kita operasi terus dikalikan dengan tarif, berarti 9 juta. Nah, selisihnya dia apa? Selisihnya dia unfavorable. Jadi unfavorable itu ketika BOP yang dibebankan itu lebih kecil dari BOP yang sesungguhnya, dia tidak menguntungkan. Nah, dari 500 tersebut dipecah menjadi 2. Kita hitung selisih pengeluaran dan selisih kapasitas. Nah, kita hitung 500.000 diperoleh dari mana toh? Nah, kita hitung di selisih pengeluaran, kita bandingkan BOP sesungguhnya dengan anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel di sini ada 2, anggaran BOP tetap dan anggaran BOP variabel. Cara menghitungnya bagaimana? Ini rumusnya. Untuk anggaran BOP tetap, kapasitas normalnya adalah dikali dengan BOP tetap. Berarti kapasitas normalnya adalah 10.000 tadi di soal, dikali dengan tarif BOP tetap berapa? 600, berarti 6 juta. BOP variabel kapasitas sesungguhnya, berarti variabel dia yang sesungguhnya kan, berarti berhubungan dengan produksi, berarti 9.000 dikali dengan variabelnya berapa? 400, berarti yang dikeluarkan 3.600. Total BOP 9.600. Kita bandingkan BOP sesungguhnya dan BOP dibebankan lebih besar mana? Berarti lebih besar yang dibebankan, berarti selisihnya apa? Selisih lebih, berarti dia favorable atau menguntungkan. Kita bandingkan dengan selisih kapasitas. Nah, selisih kapasitas kita hubungan kapasitas normalnya berapa dikurangi dengan kapasitas sesungguhnya. Sebenarnya kita bisa menilai bahwa di sini tidak unfavorable karena di sini seharusnya itu dalam 1 tahun itu persen produksi 10.000 jam mesin, tapi hanya digunakan selama 9.000 jam mesin. Berarti kan dia ada pengangguran sejumlah 1.000 jam mesin, berarti dia tidak unfavorable atau tidak efisien. Kita hitungnya berarti 10.000 dikurangi 1.000 dikali dengan BOP tetapnya berapa? 600, berarti 600.000. Berarti kita bandingkan, ini 100.000, ini 600, lebih banyak mana? Unfavorable kan? Berarti 600.000 dikurangi 100.000 menghasilkan 500.000. Nah, ini untuk hasilnya. Nah, untuk jurnalnya kita mencatat BOP sesungguhnya.
sesungguhnya berarti 9.500.000 kita berbagi akun di kredit. Tadi apa saja? Ada biaya pemeliharaan gedung, penyusutan, BBTL, biaya listrik dan sebagainya. Makanya saya singkat di sini berbagai akun di kredit, ada berbagai macam. Terus mencatat BOP dibebankan. Nah, persediaan barang dalam proses. Nah, di sini ada kapasitas. Kita lihat di sini ada BOP yang dibebankan 9 juta, berarti persediaan barang dalam proses 9 juta. BOP yang ini BOP yang dibebankan, berarti sebesar 9 juta. Yang ketiga, menutup BOP dan mencatat selisih, berarti ada selisihnya sebesar. Nah, kalau selisihnya itu tidak menguntungkan, berarti dia letaknya di debit. Sedangkan untuk selisih menguntungkan, dia letaknya di kredit. Karena di sini soal adalah selisihnya itu tidak menguntungkan, berarti di debit. Nah, selisih BOP di debit. Nah, BOP yang berarti BOP yang dibebankan itu 500.000. Nah, menutup selisih pengeluaran dan kapasitas. Nah, kita lihat bahwa di sini selisih kapasitas berarti dia di pedomannya ini selisih tidak menguntungkan di debit. Berarti kalau kapasitas kan tidak menguntungkan, berarti letaknya di debit sebesar 600.000. Selisih pengeluaran karena dia menguntungkan, letaknya di kredit sebesar 100.000. Nah, selisih BOP tidak, ini 500.000, berarti ditutup. Selanjutnya setelah kita menutup selisih kapasitas dan pengeluaran, kita juga tutup BOP. Yang keempat adalah menutup selisih BOP, yang kelima adalah menutup selisih pengeluaran dan kapasitas. Kita lihat bahwa di sini bahwa ada dua cara, bahwa ketika selisihnya 500.000 itu selisihnya dianggap perusahaan adalah signifikan atau besar, berarti dia catatannya nanti di debitnya itu ada persediaan barang dalam proses, ada persediaan barang jadi, dan ada HPP. Nah, ketika perusahaan tersebut menganggapnya selisih itu tidak signifikan atau kecil, dia hanya mencatatnya sebagai HPP. Nah, di dalam soal ini dia mencatatnya tidak signifikan, berarti yang dicatat adalah HPP, selisih pengeluaran. Karena selisih pengeluaran tadinya di kredit ditutup, berarti letaknya di debit, yaitu 100.000. Nah, ini ada HPP-nya adalah di debit dan selisih kapasitasnya adalah 600.000. Nah, demikian yang telah saya jelaskan tersebut untuk kisi-kisinya, dan apabila nanti kurang jelas bisa ditanyakan lewat via WA. Nah, untuk semoga ini bisa menjadi bahan referensi atau lebih kita memahami tentang akuntansi biaya. Oke. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sampai ketemu untuk ujian tengah semester, semoga sukses. Seperti itu. Oke, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.